Terus promote Terus. yang berjudul Berjudul? InsyaAllah Jauh ke Syurga. Masya Allah. Jauh ke surga. Coba kita pegang untuk Ana Rafali, tuan-tuan. Terima kasih. Kita beralih kepada Mas Khalidi. Soalannya, di Malaysia sudah berlaku fenomena artis berhijrah, bertudung dan sebagainya. Di Indonesia bagaimana? Soalan seterusnya, bagaimana ketika cinta bertasbih, ketika berlakon tidak ada sentuhan. Namun, filem itu bisa mencapai box office. Sukacita menyambutnya artis-artis yang hijrah dengan bertudung. Dan mudah-mudahan nanti kelak banyak tayangan-tayangan yang hadir di televisi Malaysia yang mudah dinikmati oleh Malaysia, banyak tayangan Islami dan banyak di situ artis-artis yang bertudung, artis Malaysia. Dan juga bagaimanakah artis Indonesia sendiri. Dan memang alhamdulillah kita di Indonesia gerakan-gerakan spirit yang terjadi di selebriti Indonesia, artis-artis Indonesia yang mencintai Islam, bergerak dakwah Islam tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan biasa-biasa juga kami juga turut hadir menghadirkan tayangan-tayangan Islami. Itu sudah terjadi sejak dulu sebenarnya. Bahkan saya masih ingat ada artis zamannya ibu abah saya yang pernah cerita ke saya, orang tua saya pernah cerita dulu tuh ada artis dunia akhirat. Dalam artian kalau menyanyi enak, kalau kiroat baca taksin Al-Quran, tahfiz, subhanallah luar biasa suaranya. Di Indonesia alhamdulillah sudah ada sejak dulu. Dan itu juga merupakan spirit yang saya bangun sampai sekarang bersama teman-teman, terutama di film Ketika Cinta Bertasbih, bahwasanya kita ingin menghadirkan tidak hanya bercakap saja mengenai Islam, tapi secara mendalam juga Islami. Kita ada gerakan-gerakan yang kita namakan pengajian artis, pengajian selebriti Islam. Itu memang kita mengajak mulai dari yang bertudung, ustadz-ustadz yang terkenal di Indonesia itu datang, dan juga mulai yang sampai belum bertudung, mulai berkerudung, belum bertudung, dan alhamdulillah pelan-pelan itu akhirnya membuat mereka juga bertudung. Tidak ada paksaan dari kami untuk yang hadir di pengajian tersebut itu harus bertudung, tidak ada. Tapi pelan-pelan alhamdulillah tersentuh hati nuraninya, ikut terbawa suasana dan ikut menghayati arti-arti makna yang kita hadirkan lewat pengajian tersebut. Alhamdulillah banyak sekali sekarang artis yang bertudung. Jadi di Indonesia pun menjadi satu fenomena bahwa artis-artis yang bertudung insya Allah kebanyakan memang aslinya dalam kehidupan sehari-hari juga bertudung. Dan di Indonesia juga mempunyai peranan artis-artis yang mungkin hanya pada saat ada di serial yang bertudung itu mereka kadang-kadang bisa menjadi introspeksi diri bahwasanya memang agama ini tidak boleh buat main-main. Kalau memang bertudung ya harus bertudung. Kalau memang belum siap ya banyak muhasabah diri, berintrospeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang saya hadirkan. Dan mengenai pribadi saya sendiri di Indonesia sebagai artis yang mempunyai ikon alhamdulillah Islami, tentunya saya mempunyai prinsip-prinsip yang saya jaga. Banyak sekali tawaran-tawaran yang hadir kepada saya. Kalau mungkin artis-artis di Malaysia yang tentunya berjilbab, banyak tawaran untuk di sinetron-sinetron ataupun tayangan televisi yang untuk tidak berjilbab, tidak bertudung, mungkin langsung Anda tolak. Tapi ketika saya sebagai laki-laki, itu tawarannya lebih halus lagi. Itu lebih banyak istilahnya yang harus kita siasati akan tipu daya yang itu memang harus kita mempunyai prinsip yang kuat. Dalam artian ada film-film yang memang saya harus mengetahui dulu skenarionya. Ada tawaran saya menjadi pemeran utama. Ini filmnya film baik. Tapi di situ tidak hanya langsung mudah saya terima. Saya lihat dulu skenarionya, skripnya, jalan ceritanya keseluruhannya, baru saya putuskan. Baru-baru akhir ini juga ada satu peranan utama, saya jadi pelakon utama di film tersebut, tapi saya rasa isunya nampaknya bisa membuat sedikit ambigu di masyarakat. Nanti akhirnya saya mohon maaf, lebih baik saya tidak menerima tawaran tersebut. Dan juga termasuk iklan seperti iklan merokok. Memang saya tidak merokok, dalam keseharian saya tidak pernah merokok, tapi tawaran itu berkali-kali dan
Kalau kita bicara duniawi, secara uang itu besar sekali. Tapi saya berpikir satu kali hidup di dunia, buat apa kita mencontohkan yang jelek? Benar tidak? Kita harus mencontohkan yang baik. Apalagi kita alhamdulillah dikaruniai menjadi public figure, orang yang dicontoh masyarakat, menjadi selebriti artis yang banyak dilihat masyarakat. Masyarakat banyak kenal. Oleh karena itu, sekali kita hidup, kita harus mencari kebaikan, hikmah, dan mencontohkan yang baik. Terus, dakwah film, pertanyaan yang kedua, dakwah film tidak ada yang bersentuhan di film Ketika Cinta Bertasbih, itu adalah suatu film yang dahsyat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, film Ketika Cinta Bertasbih memang tidak ada sentuhan tangan. Dan memang pemilihan karakter-karakternya juga secara mendalam berusaha seluruhnya totally Islami. Dan itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa dari Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi selaku penulis karya sastrawan yang menulis Ketika Cinta Bertasbih. Dan di situ memang kita jaga bagaimana adab Islam mencontohkan hubungan laki-laki dan perempuan sebelum menikah, sebelum halal. Bagaimana hubungan seorang anak kepada ibunya, bagaimana hubungan seorang yang lebih muda kepada gurunya. Dan dicontohkan karakter Azam ini memang sangat santun, sangat luar biasa. Dan memang pun ketika saya membaca novel tersebut pertama kali sebelum dipublish, sebelum diumumkan, sebelum terpilih menjadi Khairul Azam, dan sampai akhirnya alhamdulillah terpilih menjadi Khairul Azam, saya yakin ketika membaca novel Ketika Cinta Bertasbih, bagi yang perempuan, bagi wanita ingin mendambakan punya pasangan seperti Khairul Azam. Mungkin, maybe. Karena memang karya dari Ustadz Habibur Rahman itu sangat luar biasa sekali. Dan bagi laki-laki juga, ketika membaca novel tersebut, insya Allah pasti ingin menjadi sosok Khairul Azam dan memiliki sosok Khairul Azam dalam dirinya. Karena ternyata saya mengetahui, Ustadz Habibur Rahman saat menulis ketika saya sudah terpilih menjadi Khairul Azam, saya dekat dengan keluarganya, dekat dengan adik kakaknya, dekat dengan saudaranya. Saya baru mengetahui, beliau saat menulis itu pun sangat menjaga adab kesucian dalam Islam. Menulis pun dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Dan beliau sangat konsentrasi sekali. Hanya menghentikan menulis itu ketika beliau sholat dan makan. Dan itu saya merasakan bahwa di novel tersebut memang ada suatu energi yang sangat luar biasa besar sekali ketika kita membaca sastra ataupun karya dari Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Itu seperti meresapi ke dalam jiwa kita, ingin menggerakkan kita hati nurani menjadi sosok insan kamil, insan manusia yang baik secara Islamiah. Dan itu yang saya rasakan. Saya sangat bersyukur sekali terpilih menjadi pelakon utama Khairul Azam dan sangat dekat dengan Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Dan menjadi sentuhan kita menghadirkan sebuah film, tayangan, movie, tidak harus membuat adegan romantis itu dengan bersentuhan tangan. Secara agama jelas tidak boleh, itu haram. Dan kita pun sebagai seniman, kelak pun saya menjadi director, membuat sebuah movie, membuat sebuah film, itu pun punya prinsip. Kita bisa menghadirkan tayangan yang romantis, yang indah, yang cantik, yang keren, yang wonderful, tidak harus dengan melanggar norma-norma Islam. Tidak harus ada adegan pegangan tangan, ciuman, ataupun pelukan. Na'udzubillah min dzalik. Kita melihat bisa dari film Iran 2 kali mendapat Oscar berturut-turut dalam artian dengan kategori film berbahasa asing terbaik. Di film Iran pun tidak ada sentuhan tangan, kecuali pemeran tersebut memang sudah menikah. Kalau belum menikah mereka tidak ada sentuhan tangan. Dan itu yang bisa kita contoh. Dan alhamdulillah ketika Cinta Bertasbih sudah hadir lebih duluan dengan sikap tersebut. Tidak ada sentuhan tangan di situ. Sangat menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan secara syariah agama Islam. Dan adakah belajar di pesantren baca kitab? Ya, kalau Anda memang melihat alhamdulillah bisa menilai saya memerankan sosok Khairul Azam, pelakon utama Khairul Azam, ketika membuka kitab Al-Hikam dan mengajarkannya ngaji, itu alhamdulillah memang saya pernah belajar. Dari mulai saya SD, madrasah, itu memang saya ngaji juga di pesantren kakek saya. Pesantren saya pun di kampung Bangil Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, itu mengaji. Dan itu pun kita mengaji kitab kuning. Misalnya contoh, dengan pengertian bahasa Jawa, itu juga saya mulai mengaji dari kitab kuning mulai sejak dini, sejak usia masih kecil, usia masih muda.
Misalnya alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah, itu pengertian lafal-lafal ayat suci Al-Qur'an, lafal-lafal Allah dengan bahasa Jawa gitu loh, karena saya dari Jawa Timur. Misalnya seperti itu. Jadi memang alhamdulillah ketika memerankan sosok Khairul Azam pun itu bisa menjadi saya sangat lebih mudah melakonkannya. Terus adalah lafal-lafal yang sangat saya rindukan ketika saya kecil, itu ada di ngaji saya di pesantren. Alhamdulillahi wassalat robbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa hakafit tajwidina man khiriro. Nah, misalnya seperti itu. Dan itu membuat ketika saya memerankan, mungkin Ustadz mengetahui informasi di Mesir dan di Arab menggunakan bahasa yang berbeda. Seperti Ustadz Baihaqi tadi sampaikan kepada saya, beliau dari Jordan pernah mampir ke Mesir juga melihat. Di sana bahasa Arabnya itu bahasa Arab Amiyah. Sedikit berbeda dengan bahasa Arab Fusha. Kalau Fusha itu ya bahasa yang banyak kita pelajari di Indonesia, di Malaysia. Tapi Amiyah sedikit berbeda. Perbedaan di pelafalan. Misalnya huruf jim di Mesir itu mereka tidak bisa menyebut huruf jim, tapi jadi G. Tapi itu hanya ketika mereka berbahasa. Tapi ketika baca Al-Quran semuanya sama. Seluruh dunia bahkan universal. Itulah kehebatan Al-Quran. Misalnya ada adegan azam ketika menstop supir taksi. Assalamualaikum ammu. Sarok suaya. Khustori bitaga minurah hitab kuliatul banat madinah nasr. Wanazina adil mahabbo. Dan di situ dijelaskan bahwa masjid itu disebutnya jami. Kalau kita bahasa Arab Fusha itu jami. Gitu. Jadi kalau kita Mesir, nah itu seberapa jauh saya meresapi dari karakter Khairul Azam sampai dengan bahasanya pun itu saya pelajari. Gitu loh. Dengan pelafalan bahasa Arab di sana, bahasa Arab Amiyah itu juga saya pelajari. Alhamdulillah semua lancar dan saya terima kasih atas apresiasinya. Diucapkan bahwasanya nampak Mas Azam, Mas Khalidi itu sangat seperti bisa memimpin sebuah kitab, alhamdulillah, karena perbekalan dari saya mulai kecil di pesantren kakek saya maupun di pesantren kampung, alhamdulillah. Kemudian arti cinta pada pandangan Mas Azam. Arti cinta ini yang bertanya perempuan. Maksudnya penasaran. It's okay. Ini adalah wajar. Seperti banyak kita ketahui, cinta adalah fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Buktinya apa? Sifat Allah yang pertama kali muncul adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha penyayang dan maha pengasih. Jadi memang cinta adalah kebutuhan kita semua sebagai umat manusia. Yang jadi pertanyaannya, apakah arti cinta yang benar? Apakah arti cinta yang suci? Dan kita bisa melihat kehadiran movie ketika cinta bertasbih, bisa melihat cinta yang sesungguhnya. Hubungan suami istri dan hubungan laki-laki dan perempuan ketika saling suka, itu bagaimana menjaga adab bicara, menjaga adab bertemu, menjaga adab bertingkah laku, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan cinta yang sesungguhnya, yang memang halal, yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti cinta bagi saya adalah mencintai seseorang tanpa harus melanggar norma-norma syariat Islam. Tentunya kita bisa menghadirkan sebuah cinta yang islami. Memang kita di era globalisasi ini bisa mengartikan cinta itu ada dua. Cinta yang haram atau cinta yang halal. Cinta versi Hollywood atau cinta versi Islami. Cinta versi film-film barat, film-film Amerika, atau cinta versi ketika cinta bertasbih. Indama yusabihul hub. Misalnya seperti itu. Jadi hubungan cinta adalah fitrah manusia. Tentunya kembali kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing, bagaimana memanai cinta dengan baik. Sebagai umat Islam, kita sangat banyak kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang cakap. Seperti Nabi Yusuf Zulaiha yang begitu sangat indah. Pada ujungnya, pada ending akhir ceritanya, itu begitu indah. Itulah cinta yang sesungguhnya. Bagaimana Nabi Yusuf mempertahankan dirinya untuk menjaga kesuciannya. Sampai Zulaiha ini memang benar-benar lumpuh hatinya untuk mencintai Yusuf yang sangat tampan dan sangat luar biasa. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana Indonesia membuat film dari atas sampai bawah
itu Islam, semuanya Islam, tidak hanya kulit saja. Ini adalah suatu proses yang memang alhamdulillah kita jalankan di tim Ketika Cinta Bertasbih. Ini adalah sebuah tim khusus, kita memulai semuanya ini dengan berdoa. Saya masih ingat sekali ketika memulai hari pertama syuting di Indonesia, akan hendak pergi ke Mesir pun kita berdoa. Sampai Al-Azhar Kairo hari Jumat, saya masih ingat pertama hari syuting di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo, universitas tertua seluruh dunia, kita berdoa memohon kepada Allah diberikan kelancaran selama syuting di Mesir ini. Negeri Mesir adalah negeri para anbiya, negeri para nabi. Di sini kita memohon keridhaan Allah untuk melancarkan syuting kita, mensukseskan syuting kita karena ridha Allah dan kekuatan Allah. Semua orang berdoa, seluruh tim kita berdoa, Ustadz Habibur Rahman berdoa, produser, director, kru, seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana yang membantu kita, para aktor, kita berdoa, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melancarkan, dan kita terus berhusu untuk berdoa sampai kita menangis. Dan saya pun selaku pribadi, selaku pelakon, selaku aktor, itu pun memulainya dengan berdoa. Saya mempunyai kebiasaan ketika akan hendak take atau action, ketika akan memulai, itu berdoa dulu. Kadang-kadang saya dulu tidak mengetahui bahwa pertama kali main film besar, film movie Ketika Cinta Bertasbih, bahwa ketika sebelum on kamera itu ternyata headset ini untuk membesar suara, volume, itu sudah nyala. Jadi ketika mau action itu, mulut saya ini terus berkomat-kamit. Ya Allah, berilah kelancaran. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat yang menonton nanti. Terus berdoa. Dan ternyata itu sampai ending film, ada soundman saya yang bercerita kepada saya bahwa kamu kalau mau mulai tik, berdoanya banyak ya, berdoanya panjang ya. Misalnya sampai seperti itu. Itu kebiasaan. Karena kita tidak punya kekuatan selain Allah yang menggerakkan. Kita tidak mampu apa-apa. Kita tidak bisa bergerak tanpa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan gerakan ataupun energi itu kepada kita. Dan itu yang mulai saya lakukan sampai saat ini, insya Allah. Dan apakah bentuknya dan efek atau impact-nya itu sangat luar biasa sekali. Movie memang sangat luar biasa. Kita harus berdakwah juga untuk menghasilkan movie-movie yang baik, movie-movie yang best, yang memang terbaik, mensiarkan agama-agama Islam. Contohnya, teman-teman, saudara-saudari semuanya, mungkin saat ini teman-teman melihat film Ketika Cinta Bertasbih. Berapa besar daya dan impact film tersebut? Kita bisa buktikan suatu saat nanti ketika teman-teman semua sudah berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai keluarga besar, kita sudah menjadi orang tua atau menjadi kakek nenek atau datuk di sini bahasanya, kita masih bisa ingat bercerita kepada anak kita. Oh, dulu zamannya saya masih muda, masih remaja, ada film bagus judulnya Ketika Cinta Bertasbih, perjuangan seorang pemuda Islam di negeri Mesir dan mencontohkan syariat-syariat Islam yang baik. Misalnya seperti itu. Itulah efek dari sebuah film. Mungkin orang-orang tua kita juga saat ini juga mempunyai film-film yang terkenang atau in memory yang memang sangat baik. Itu adalah efek dari film. Makanya kita harus terus berjuang juga dari sisi media tersebut. Terus, apalagi tadi terakhir, akhirnya jika tidak menjadi aktor, apakah Mas Azab sekarang? Ya, Mas Khalidi sekarang? ya. Ini ada sedikit mungkin sebelum itu, tidak hanya kulit saja, tapi sampai semuanya, saya akan tambahkan. Ya, ini salah satunya di film Ketika Cinta Bertasbih, ingin mencari sosok yang hanya tidak kulitnya saja, sampai akhirnya oleh karena itu membuka sebuah open casting yang terdiri dari data yang ada 7.000 orang yang mengikuti. Audiens yang mengikuti untuk menjadi pemeran di film Ketika Cinta Bertasbih, mereka mengikuti casting terbuka itu 7.000 orang. Itu tujuan dari Ustadz Habibur Rahman El-Sirazi untuk mencari sosok-sosok yang memang bisa diberikan amanah yang besar, menjadi ikon Islam, menjadi sosok public figure yang Islami, dan tidak hanya luarnya saja tapi dalamnya saja, karena memang kita dibentuk selain kita acting, kita juga ada pengajian, kita ditahfiz Al-Quran, tahsin Al-Quran. Itu yang menjadikan kita insya Allah berusaha menjadi yang terbaik untuk masyarakat. Dan tadi yang pertanyaan berikutnya, kalau tidak menjadi aktor, apakah Mas Khalidi menjadi ustadz? Ya, tentunya alhamdulillah saya terlahir dari keluarga pesantren, keluarga ulama.
dari mulai kecil Allah alam, Allah telah menakdirkan ini semua sampai pun saya tiba di sini hari ini pun atas takdir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya dari mulai semenjak kecil, abah ibu saya pernah mengatakan kepada saya ketika saya masih kecil, Khalidi, kelak engkau akan menjadi public figure yang Islami. Pada waktu itu mungkin saya seusia 13 tahun, saya masih berpikir apa itu public figure? Apa itu public figure? Saya mungkin masih belum memahami atau memaknai public figure itu apa. Saya bertanya kepada abah ibu saya dan dijawab oleh abah ibu saya, public figure adalah orang yang dikenal oleh masyarakat. Artis, tidak hanya artis, bisa menjadi guru, menjadi menteri, menjadi dokter, insinyur, dan dikenal masyarakat. Dan ketika kamu melakukan kebaikan, melakukan suatu hal yang manfaat, dan secara tak langsung itu dilihat oleh masyarakat, dan masyarakat itu mencontoh, meniru apa yang kamu lakukan, itu juga dakwah. Itu juga syiar agama Islam. Insya Allah kita juga dapat pahala. Jadi saya pun kelak, kalaupun misalnya ditakdirkan, misalnya sebelumnya itu bukan aktor, tapi tetap saya akan menjadi public figure atau sosok yang dikenal masyarakat dan bisa mencontohkan kebaikan, bisa mencontohkan yang Islami, dan tentunya kita tetap berusaha di jalur yang Islami menjadi public figure yang Islami. Baik, terima kasih. Yang penting di mana bumi dipijak, di situ hukum Allah dijunjung. Ya, benar sekali. Baik, tuan-tuan, kita bagi tepuk tangan untuk Mas Khalidi, tuan-tuan. Akhirnya, beliau banyak juga soalan saya kira paling banyak pada malam ini. Saya persilakan Ustaz Rizal untuk menjawab setiap persoalan yang saya tak perlu baca di sini, sekaligus menyimpulkan perbincangan kita. Silakan Ustaz Rizal. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak soalannya. Mungkin soalan yang pertama yang ditanyakan tadi ialah adakah fenomena penghijrahan artis beramai-ramai hampir setiap hari sehingga jadi macam trend. Apa artis baru yang berhijrah ni kan? Jadi tertanya, adakah ini merupakan satu pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala? Saya kira jawapannya harus berada dalam diri kita sendirilah. Kalau kita kata ya, maka jadilah ia pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saya, ia adalah merupakan pertolongan daripada Allah SWT. Pertolongan yang bagaimana, saya tak nak sentuh daripada sudut yang lain. Cuma saya nak sentuh satu perkara yang saya sendiri secara peribadi sangat kagum dengan para artis yang berhijrah, ialah atas ni ceritanya di Malaysia. Ya. Kalau di Indonesia itu mungkin sedikit berbeza. Kerana di Indonesia pada masa ini mungkin karyawan atau sesiapa sahaja bebas untuk menyatakan pendirian dan perubahan mereka tanpa ada di-ban dan disekatan dan sebagainya. Tapi di Malaysia dia belum sampai ke peringkat itu. InsyaAllah very soon ya, dengan izin Allah Ta'ala. Tapi maknanya artis-artis ni mereka begitu yakin bahawa rezeki adalah di tangan Allah SWT. Sebab saya rasa kelompok yang paling sukar kita nak bayangkan mereka boleh membuat perubahan ni atas yang non-artis ni lah pandangannya. Mungkin kita katakan kelompok artis lah. Yang pertamanya kerana budaya kehidupan mereka. Dan yang keduanya, bergantungnya mereka, pendapatan seharian mereka kepada hasil daripada budaya yang tidak sihat tadi. Tetapi apabila artis berjaya untuk berubah dan semakin ramai, maknanya kalau artis sibuk pergi usrah, yang lain apa lagi alasan yang tinggal untuk tidak membuat perubahan, kan? Ya, maknanya saya kira itu pertolongan yang paling besar, termasuk kepada agamawan yang sudah berada di pentas ini sebelum ini. Ya, maknanya jangan khawatir, jangan takut untuk menyatakan kebenaran atas keyakinan bahawa rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat pada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqun, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka yang mengatakan bahawa la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Jangan bagi makan, jangan bagi nafkah kepada orang-orang yang ikut Nabi SAW. Apa tujuannya? Hatta yanfadu, supaya dengan sekatan itu mereka berpecah belah.
Tetapi Allah menempelak strategi munafikin ini dengan berkata, walillahi khazainus samawati wal ardh. Bahawa sesungguhnya khazanah langit dan bumi adalah milik Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik tidak mengerti. Dan saya kira pada masa ini yang menyambut ayat ini, kerana Sa'id Hawa rahimahullah menyebut, dia kata ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa sudah menjadi strategi zaman berzaman golongan munafikin untuk memecah belahkan mereka yang mahukan kepada kebenaran, iaitu strategi melaparkan mereka. Dan saya kira mungkin ada jurutera, ada doktor, ada kerani, ada ustaz-ustaz yang mungkin hatinya belum bulat pada meyakini bahawa rezeki di tangan Allah Ta'ala. Saya kira sekarang inilah masanya untuk kita semua mengambil contoh yang hebat daripada para artis ini. Saya rasa kena sebut daripada sudutnya itu. Itu yang pertama. Maka ia pertolongan daripada Allah SWT, dan kita doakan supaya para artis ini, jangan tanyalah adakah mereka ini berhijrah kerana ikhlas tak ikhlas, kerana mengikut trend semasa ke apa. Siapa kita untuk menilai mereka, kerana kita juga akan dinilai oleh Allah SWT. Kita hanya menghukum pada apa yang zahir, dan yang zahir itu harus disambut dengan doa dan sokongan, kan. Kemudian yang keduanya, tak habis lah lambatnya, kan. Mau saya pukul 1:30 nanti ya. Okey. Saya nak tanya penonton, kita boleh lanjut sikit sampai pukul 12 boleh tak? Boleh? Senoti ya? Okey, beres. Teruskan Ustaz. Teruskan. Sebab kita ada puisi daripada Yat dan juga Mas Khalidi sekejap lagi. Ya. okey, yang keduanya, kenapa banyak sangat filem seram? Ya, terutamanya hari Khamis malam Jumaat lah di Malaysia ni. Untuk pengetahuan Mas Khalidinya, di Malaysia ini siaran saluran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya Khamis malam Jumaat itu diisikan dengan banyak filem-filem seram. Ya. Kecuali TV Al-Hijrah. Oh, marah dia ya. Okey. Baik, alhamdulillah ya. Kenapa? Ya. Sudah tentulah yang paling bijak untuk menjawab, yang paling layak menjawab soalan itu ialah orang yang berada dalam industri, ya, kerana saya tak tahu. Tetapi saya boleh menjawab daripada sudut supply and demand. Ya, bila kita demand, maka supply datang. Bila kita berhenti demand, maka supply akan berhenti. Maka berhenti daripada memberikan keseronokan dan layanan kita, maka saya kira benda ni akan berubah. Tetapi perubahan satu sudut lagi yang boleh dibuat pula ialah dengan menghadirkan skrip-skrip yang lebih baiklah. Sebab saya pernah terdengar perbualan ketika berada di set sekali, sekejap je lah pembabitan dalam satu drama. Sebahagian daripada pengarah ni dia mengatakan bahawa kita buat filem-filem seram sebab niatnya ialah untuk orang kata nak sedarkan orang tentang Islam, tapi tak tahu macam mana cara lain untuk nampakkan kesedaran Islam kecuali melalui yang seram-seram ni. Maknanya nampak azab kubur, lepas tu ada mayat berdiri tepi katil, benda-benda macam tu. Kerana setakat itulah yang mampu difikirkan oleh mereka pada masa itu. Jadi kalau kita tidak suka dengan fenomena ini, selain daripada kita rasa tak puas hati, kritik dan sebagainya, kita kena bagi input bahawa sebenarnya Islam boleh digambarkan, boleh disedarkan bukan melalui perkara-perkara yang supernatural, tetapi melalui perkara-perkara yang sangat realistik dan rasional. Dan itu memerlukan kepada usaha yang banyaklah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa banyak fenomena dan fenomena cinta ustazah dengan ustaz ni? Tak tahu pula saya. Ada punya fenomena cinta ustazah dengan ustaz kan. Mungkin saya rasa dua lah. Sebab yang pertama, masyarakat kita sangat berminat dengan topik cinta. Dan yang keduanya, ustaz dengan ustazah ni tengah inting sekarang. Jadi dikahwinkan cinta ustaz-ustazah, maka rating akan naik tinggi lah. Ya. Tak tahu, ini mungkin kena tanya pada orang yang di dalam lah, mereka lebih arif kan. Soalan yang keempat, macam google.com pula, semua soalan ada jawapan kan. Macam pandai sangat saya ni. Mana-mana yang saya tahu saya jawab lah, yang saya tak tahu saya cari sama-sama ya. Bagaimanakah pendapat pula kita tentang parti politik menggunakan artis? Ya. Pertama sekali, saya berpandangan bahawa kehadiran artis dalam program-program politik bukan berlaku setahun dua. Dia sudah wujud sejak sekian lama. Cuma kebelakangan ini artis-artis muncul di dalam program parti politik yang berbeza. Dan itu yang menyebabkan persoalan ini timbul. Ya. Saya merasakan bahawa kalau kita kata parti politik menggunakan artis,
to certain extent, saya rasa kita menghina golongan artis. Sebab golongan yang boleh dipergunakan hanyalah golongan yang miskin, lapar, bodoh. Orang miskin, orang lapar, orang bodoh mungkin mudah dipergunakan. Tetapi saya yakin artis datang ke pentas politik bukan kerana mereka sedang dipergunakan, tetapi tak ada siapa yang paksa pun. Mereka yang hadir kerana sesuatu yang mereka nak suarakan. Maka kita kena tukar persepsi kita bahawa mungkin sebenarnya artis-artis yang sedang memperalatkan parti politik. Tak tahu itu sebalik sajalah saya nak mensensasikan kan ya. Tapi maksud saya tak nampak macam itulah. Kalau kita pandang dengan pandangan yang positif, insya-Allah positiflah dia. Walaupun secara pribadinya saya mengharapkan agar para artis lebih aktif pergi usrah daripada pergi ceramah. Supaya penghijrahan yang berlaku berisi untuk nafas yang panjang. Ya, kerana ceramah-ceramah ni, saya yang ceramah tiap-tiap hari pun ada masanya exhausted, penat. Apatah lagi kalau ceramahnya bertemakan politik. Maka kita takut sampai satu peringkat nanti kita burn out, kita exhausted dan kita penat nak menjawab Twitter, Facebook orang kata, akhirnya kita collapse. Jadi hasrat peribadi saya kepada rakan-rakan artis yang berhijrah supaya apa yang Yak cerita tadi tu banyak duk buat usrah tu, program-program macam tu yang perlu diperbanyakkan kerana perubahan mesti substantial, ya, ada asas. Baik. Kemudian yang lanjutan daripada itu pula, filem Syukur 21 tidak meletup. Ya, tetapi filem yang Kufur 21 yang meletup kan ya. Maknanya kenapa? Ya sajalah saya. Ini pendapat orang awam lah, pendapat bukan cerdik pandai ya, pendapat orang awam. Saya berpandangan bahawa sebuah karya seni, filem, drama, kepatuhannya bukan hanya perlu kepada mematuhi syariat Allah, tetapi dia juga kena patuh kepada sunnatullah, iaitu peraturan-peraturan bagi sebuah filem. Sebuah filem secara asasnya, yang saya tahu sikit-sikit lah, at least dia kena ada skeleton yang betul. Dia kena ada introduction, dia kena ada konflik, dan kemudian di hujungnya dia kena ada conclusion. Dan portion dia kena cukup. Introduction 20%, konflik 60%, kemudian conclusion 20%. Kalau kita tak jaga skeleton tu, menyebabkan orang tak boleh nak follow filem tu. Orang tak boleh garap, orang tak get the point. Ataupun filem tu jadi huru-hara. Walaupun dia sangat kelihatannya Islamik, tetapi dia tidak patuh kepada hukum filem. Macam bank ya, patuh syariah. Dia bukan hanya perlu patuh kepada syariah, tapi dia juga kena patuh kepada peraturan-peraturan perniagaan yang universal. Ya, customer service dan sebagainya. Maka sebab itu saya merasakan bahawa untuk satu filem bagus, dia bukan hanya perlu diislamisasikan yang dikatakan menjaga hijab atas sentuhan, tetapi peraturan-peraturan asas sebuah filem juga mesti dipatuhi. Dan itu memberikan makna bahawa kita kena hormat kepada satu ilmu, iaitu ilmu broadcasting, ilmu seni perfilman, ilmu penulisan skrip. Kerana ilmu-ilmu itu juga ilmu-ilmu yang merupakan disiplin yang kita kena patuh untuk menghasilkan sebuah filem yang baik. Dan saya kira karya-karya daripada Indonesia bukan hanya menepati syariat, tetapi dia juga mematuhi peraturan media. Dan saya memanjangkan pendapat yang diungkapkan oleh Ustaz Zabidi Muhammad, rakan saya. Dia mengatakan bahawa di Malaysia, industri filem untuk diislamisasikan mungkin agak mencabar, tetapi peluang yang lebih besar ada di dalam industri drama. Ya, berbeza sedikit dengan Indonesia kerana di Malaysia kita ketiadaan penonton untuk menyokong filem Islami. Tetapi kalau drama di televisyen, peluang itu sangat besar. Jadi mungkin fokus kita berbeza sedikit pada Indonesia. Fokus di Malaysia itu perlu tingginya lebih kepada drama di televisyen berbanding dengan filem yang perlukan banyak lagi input. Kalau untuk mungkin bisa ditambahin, ya mudah-mudahan drama di televisi Malaysia kan banyak sudah, mudah-mudahan bisa banyak tayangan yang Islami. Movie juga semoga nanti kelak bisa hadir. Namun bisa saya tambahkan, di Indonesia saat ini pun alhamdulillah movie banyak Islami, dan juga tayangan drama di TV saat ini, hari ini
itu sangat berlomba-lomba menghadirkan cerita yang Islami yang dengan berbagai kalangan bermacam-macam varian. Alhamdulillah. Itu kita berharap semoga dakwah kita bisa terus tersampaikan karena memang drama-drama di televisi itu bisa menjangkau masyarakat sampai ke bawah, menengah ke bawah dan menengah ke atas. Dan itu di Indonesia alhamdulillah saat ini drama-drama di televisi setiap hari everyday tayang di televisi itu banyak sekali yang bernuansa Islami alhamdulillah. Justru kuantiti drama banyak daripada filem, maka memerlukan pelakon yang ramai. Jadi bagi orang-orang Kelantan nak jadi pelakon ni, tip daripada Ustaz kepada mereka. Itulah memandangkan kepada Mas Khalidi sendiri adalah anak pesantren yang berkarya. Saya nampak Mas Azam Malaysia ni bukan bercakap bahasa Perak macam saya, bukan bahasa Negeri Sembilan, tapi kemungkinan besarnya dia harus datang daripada negeri Kelantan lah. Kerana pesantren itu negerinya ialah di Kelantan. Ya, dan saya kena sebut satu benda, saya masih lagi rasa pelik dan rasa kagum sebab Kelantan yang diwar-warkan di luar sebagai sebuah negeri yang tertutup, sebagai sebuah negeri yang tidak maju, sebuah negeri yang terikat dengan budaya yang sangat-sangat berbeza daripada tempat lain, akhirnya saya lihat di Kelantan itulah tempat yang paling membuka ruang yang paling luas untuk artis-artis datang kan. Jadi macam Mas Azam sebut tadi lah, Mas Khalidi sebut tadi, maknanya kita harap Kelantan bukan hanya tumpu pada Kelantan, tapi Kelantan kena cari jalan macam mana nak menginspirasikan negeri-negeri yang lain. Setakat di Facebook ni ramai yang dah kepanasan lah yang saya tengok ni kan ya, kerana mereka mahu program yang sama juga ada di negeri-negeri yang lain kan. Baik, ringkasan yang last akhirnya, bagaimanakah dengan orang-orang yang memaki hamun artis berhijrah? Saya kata kita abaikan sajalah. Ya, sebab saya rasa mereka bukan hanya maki hamun artis, mereka maki hamun kucing, mereka maki hamun pokok ya, mereka maki hamun tiang rumah dia orang, so abaikan. Jadi abaikan dan kita tolong doakan mereka lah, insya-Allah sama-sama, dan mudah-mudahan kita juga tak terikutlah, tidak reaktif kepada benda ni kan. Korea. Ya, Lama tunggu ni. saya pun K-pop. tak tahu juga, tapi sebab K-pop tu, K tu boleh juga jadi Kelantan kan. Ya. Jadi saya rasa orang minat filem Korea sebab tak ramai orang Kelantan kat TV kot. Ya, jadi kalau banyak filem-filem yang bagus daripada drama-drama yang bagus daripada budaya Kelantan ni, mungkin K-pop version kita tu boleh ada lah. Ya, insya-Allah. Tapi satu perkara yang saya suka juga ialah saya rasa filem-filem Korea, drama-drama Korea, dia menjaga presentation dia. Ya, maknanya cantik, pelakonnya kemas. Kemudian dalam filem juga dia bukan hanya fokus kepada teks, tapi dia fokus kepada subteks dan dia juga fokus pada semiotik kan. Maknanya bila satu orang ni tengah bercakap, gaya dia duduk, apa yang ada kat atas meja, apa yang ada dekat belakang, ya, cahayanya macam mana, apakah lagu perlahan yang mengirim belakang, semuanya diambil kira. Dan saya kira benda-benda tu sangat penting sebab kadang-kadang dalam drama kita sebagai penonton lah sebagai penonton, saya rasa drama-drama kita dia terlalu bergantung hanya kepada dialog penceritaan. Yang itu yang menyebabkan banyak kena ada benda-benda yang tak perlu tu. Tetapi kalau isi dia penting, dengan hanya termenung jilat lollipop ya, macam satu filem daripada Iran, 3-40 mesej boleh terbit. Saya sekadar menyebutnya daripada aspek filem lah tentang Iran tadi tu. Kenapa? Kerana dia tidak hanya bergantung kepada dialog semata-mata, tetapi juga kepada bahasa tubuh dan benda-benda yang ada kat depan ni. Jadi saya rasa filem Korea tu dia kaya dengan benda tu, termasuk filem Indonesia. Pemerhatian saya sebagai penonton lah, bila tengok Mas Azam dalam Ketika Cinta Bertasbih, saya bukan hanya melihat Mas Azamnya ya dengan Ana Azafurnisa, saya juga tengok apakah cawan yang ada kat depan tu, gambar siapa di belakang di dinding. Ya, kemudian pakaian apa yang dipakai, kitab-kitab apa yang disusun. Yang saya yakin semua itu bukan secara kebetulan, sekadar apa yang ada di set, tetapi ia diatur. Dan pengaturan itu sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengkayakan karya seni di negara kita di Malaysia, kan? Itu. Baik. Dan yang kesimpulan yang terakhir, insya-Allah saya sangat-sangat mengharapkan supaya pertamanya kita sama-sama mendoakan agar penghijrahan artis beramai-ramai di Malaysia ini, sama ada parti apa yang mereka pilih itu nombor 2, tetapi perubahan yang mereka lakukan
adalah merupakan perubahan yang kita sokong dengan doa, dan yang keduanya dengan sokongan, sama ada dengan kata-kata, dengan cadangan, saranan, apa sajalah yang boleh kita buat. Kemudian yang keduanya, saya amat-amat berharap kepada pihak-pihak yang berwajib seperti Kerajaan Negeri Kelantan, dan mudah-mudahan juga Kerajaan Pusat yang akan selari dengan Kerajaan Kelantan, insya-Allah memikirkan, ya, optimis, memikirkan secara serius apakah polisi-polisi mereka terhadap industri seni di negara kita. Apakah masa depan artis di Malaysia? Apakah yang kita rancangkan untuk memajukan industri filem di Malaysia? Kerana saya kira sudah sampai masanya parti politik memberikan perhatian bukan hanya kepada aspek pendidikan, bukan hanya pada aspek harga minyak, bukan hanya kepada aspek yang penting-penting ni, tetapi mereka harus memikirkan apakah polisi yang nak dibentuk untuk menyambut perubahan yang berlaku di kalangan artis ini. Dan saya kira masyarakat Malaysia sedang sangat-sangat teruja untuk menanti bagaimanakah warna industri seni Malaysia 1-2 tahun daripada sekarang, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Malaysia akan segera mengejar pencapaian di Indonesia. Dan yang terakhirnya, saya kira dengan semangat Islamlah Malaysia dan Indonesia akhirnya kembali bersaudara. Ya, kerana banyak gangguan-gangguan daripada media, pelbagai isu, ya. Saya kira dengan semangat Islamlah, kita bukan Kelantan, kita bukan Malaysia, kita bukan Indonesia, kita bukan orang Jawa, orang Sumatera, tapi kita semua adalah Muslim, dan semua Muslim itu adalah ikhwah fillah. Dan dengan itulah redha Allah bersama-sama dengan kita, insya-Allah. Itu dia hadirin dan hadirat Habibur Rahman Al-Shirazi versi Malaysia, insya-Allah. Baik, sebagai kita dah dengar nyanyian Ana Rafali, kita dah dengar kesimpulan daripada Ustaz Rizal, majlis diteruskan dengan acara membaca puisi. Kita mulakan terlebih dahulu dengan Yat Hamzah. Ya, Yat, silakan. Mas Azam, sekejap lagi acara kemuncak, insya-Allah. Music ready? Persilakan Yat Hamzah. Kita bukan gemuruh untuk Yat Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tujukan puisi ini, sajak ini untuk semua yang berkelas muslimin dan muslimat di seluruh Malaysia. Dan kerana puisi ini dikarang khas untuk saya, ialah sajakan pada malam ini. Saya cubalah, sebab saya memang tak pandai bersajak, tapi saya cuba. InsyaAllah. Selembut wajahmu, seindah kasihmu. Bagaimana harus dimula? Bicara indah buat negeri seindah tanah serendah sekebun bunga. Di mana harus kumula? Bicara puitis buat negerimu yang damai, sedamai negeri tadahan wahyu yang telah lama aku rindui. Seumpama mimpi, dibayangi mimpi, bertemu seorang pemimpin disayangi rakyat, lunak berbicara, lembut dalam mengatur langkah, namun tegas menjunjung syariat. Insan yang sentiasa sujud hanya pada yang khalik. Biar diri ditentang, walau diri dihina, langkahmu tetap laju. Menentang mungkar, menangkat syiar. Biar dalam kepayahan. Sebab seketika tatkala berbicara denganmu, biar hanya sekejap cuba mencari di mana silapnya. Pemimpin kerdil bersemangat jihad yang sering dirindui. Peninggalan junjungan besar Muhammad, Rasul yang
menjadi penyuluh jalan. Bukan hanya sirah pada sebuah perjuangan yang perlu dibaca, namun dihayati, dicintai, diamalkan dalam kehidupan. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan olehnya seorang tuan guru berjiwa ulama. Sekian, terima kasih. Itulah hadirin sekalian, acara kemuncak dipersilakan Mas Khalidi untuk menyampaikan puisinya. Dipersilakan, tafadhal masykura. Silakan maju di hadapan. Ya, ini adalah puisi yang saya tulis, apa yang saya rasakan dan juga ibu apa saya rasakan ketika saya hadir di Kelantan pertama kali dalam hidup saya. Saya persembahkan untuk masyarakat Kelantan yang Islami dan juga pemerintahan Kerajaan Kelantan, gubernur yang saya sangat hormati. Bismillahirrahmanirrahim. 18 Julai 2012. Kelantan. Terima kasih hangatnya sambutanmu. Nama Kelantan nampak asing di telingaku. Pernah dengar, namun tak akrab. Hari kemarin pertama dalam hidupku hadir di Kelantan. Sore kemarin tiba, aku, ibu dan abahku melihat dan menginjak bumi Kelantan begitu senang dan sukacita. Sambutan hangat masyarakat Kelantan aku rasakan, ibu dan abahku pun merasakannya. Kami cepat akrab di sini. Selamat datang Khalidi bersama keluarga. Begitulah kami disapa oleh masyarakat Kelantan. Suasana mencair, sosok budaya Islam terlihat di sini. Pesantren, sekolah agama, sains dan taktis sanggup beriringan menjadi energi yang besar untuk membangun Kelantan ini menjadi negeri yang berbeda di Malaysia. This is the power of Kelantan. Islam dijunjung, raja disanjung, rakyat dipayung. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Subuh, aku dan kedua orang tuaku di Masjid Muhammadi terasa tenang. Spirit Islam mulai dibangun bersama sejak subuh hari di sini. Nasi kerabu menyapa kami yang dari Indonesia. Unik, lezat, sedap. Oh, nasi kerabu. Budaya masyarakat Kelantan patut dirindukan. Hanya sekejap kami di sini, hanya sekejap kami menampakkan kaki kami di sini. Suasana sukacita akan selalu ada terus dalam memori kami sepulang kami ke Indonesia. Kelantan, terima kasih atas sambutanmu. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada berikan tepukan paling gemuruh untuk Ustaz Rizal dan tuan. Tepukan gemuruh untuk Ian Hamzah, Ana Rafali dan Mas Khalidi dan tuan. Kepada yang bertanya tadi, jangan balik lagi, ada hadiah untuk anda. Dan paling penting, tepukan gemuruh untuk rakyat negeri Kelantan. Demikian saja bicara selebriti. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.